Trotoar di Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur ambrol dan nyaris mencelakai para wisatawan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, 8 sepeda motor pengunjung sempat tercebur ke telaga. Trotoar Telaga Sarangan ambrol secara tiba-tiba dan nyaris mencelakai para wisatawan yang sedang berkunjung ke kawasan wisata unggulan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sekitar 70 meter trotoar yang mengelilingi telaga mengalami longsor dan langsung ditutup untuk umum oleh petugas karena padatnya pengunjung saat kejadian. Beberapa pengunjung yang berada di lokasi bahkan sempat terjatuh namun berhasil diselamatkan. Akibat ambrolnya trotoar tersebut, 8 sepeda motor milik pengunjung yang terparkir di atasnya ikut terbawa longsor dan tenggelam ke dalam telaga. Petugas gabungan dari Polri, TNI, dan relawan Tagana yang berjaga di kawasan Telaga Sarangan langsung melakukan evakuasi. Seluruh sepeda motor yang tenggelam berhasil diangkat dan diamankan ke pos keamanan. Anak-anak itu cuma parkir ya, sama main-main foto-foto gitu, tahu-tahu itu longsor, terus sepedanya ada yang jatuh ke bawah, terus mbak-mbaknya, mas-masnya yang punya sepeda itu kayaknya trauma, tapi sekarang sudah dibawa ke... Trotoar Telaga Sarangan ambrol diduga dipicu kondisi tanah yang rapuh akibat hujan yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir. Selain curah hujan tinggi, naiknya permukaan air telaga juga memperparah kondisi tanah di sekitar trotoar. Ini tadi kita evakuasi beberapa kendaraan roda 2 yang masuk ke Telaga Sarangan. Jadi kejadian bencana ya, jatuh ke Sarangan dan ada beberapa, tapi tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi bersama Dinas Pariwisata setempat untuk mencegah kejadian serupa terulang. Hingga saat ini area longsoran masih ditutup dan pengunjung diminta menjauhi lokasi demi keselamatan. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar Anyus melaporkan. Banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus meluas merendam ratusan rumah. Warga terpaksa kembali mengungsi ke tempat yang lebih aman. Curah hujan yang masih tinggi menyebabkan air sungai meluap dan banjir terus meluas ke sejumlah wilayah di Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Sebagian besar warga mengungsi ke posko darurat masjid dan balai desa yang telah disiapkan oleh petugas. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan menggunakan perahu karena akses jalan terputus oleh genangan air. Makin ke sana makin dalam. Makin dalam. Ya. Kedalaman berapa di sana? Paling tinggi? 1,5 meter ada. Udah ngungsi semua nih? Udah pada keluar ke desa. Pemantauan secara intensif terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi banjir di seluruh wilayah. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Evakuasi dramatis dilakukan aparat Polres Pekalongan di tengah terjangan banjir di Desa Pati, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Seorang bayi usia 15 hari dan lansia dievakuasi dengan cara digendong dari kepungan banjir yang merendam permukiman di sana. Menerjang banjir, aparat Polres Pekalongan mengevakuasi seorang bayi usia 15 hari yang terjebak banjir di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tidak hanya bayi, petugas juga mengevakuasi warga lanjut usia dengan cara digendong. Mereka dievakuasi ke tempat yang lebih aman setelah rumahnya terkepung banjir. Berupaya tetap memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir, baik itu melakukan evakuasi ataupun juga kami mendatangi lokasi-lokasi titik banjir yang mana masyarakat mungkin masih belum terevakuasi semua. Di sisi lain, kebutuhan warga di lokasi pengungsian masih terbatas. Para pengungsi membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan juga alas tidur. Pempes,
ya pakaian, minyak, selimut, ya alat mandi, sabun-sabun itu. Sopel Pak. Untuk kaki. Mati nyamuk ya? Untuk air. Untuk air? Iya. Udah mulai gatal? Kering Pak. Mulai gatal ya? Banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Sragi. 3.300 jiwa terdampak banjir. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, desa-desa terisolasi akibat bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh kini mulai kembali tersambung. Akses dari dan ke wilayah terisolasi perlahan-lahan terbuka lagi seiring dengan pembangunan jembatan serta perbaikan jalan. Pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya terus bekerja sama memulihkan daerah terdampak bencana banjir dan longsor Sumatera. Di jalan menuju Bandara Rembele di jalur Pantai Raya, Desa Bale Atu, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, jembatan Baile sudah siap terpasang. Jalan yang sempat terputus total pun dibersihkan dengan bantuan alat berat. Pekerjaan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum serta TNI Angkatan Darat. Tak hanya itu, pembangunan jembatan Baile ataupun jembatan Aramco di berbagai titik terdampak bencana pun terus berlanjut. Di Desa Bener Pepanyi, Kecamatan Bener Kelipah, dan di Desa Alue Capli, Kabupaten Aceh Utara, pembangunan jembatan Aramco sudah memasuki tahap finalisasi. Begitu pula kondisi di sejumlah daerah di Kabupaten Biren serta Aceh Barat, sejumlah jalan yang terputus pun kini telah bisa dilalui kendaraan. Menteri Purbaya pastikan dana transfer keuangan daerah terdampak bencana Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak akan dipotong. Penyaluran TKD tetap mengikuti ketentuan penyaluran yang berlaku. IT sama tim dari kantor pajak APBC ini yang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan dana transfer keuangan daerah atau TKD untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana tidak dipotong. Namun Purbaya meminta pemerintah daerah tersebut menghabiskan terlebih dahulu dana TKD yang sudah dicairkan pemerintah pusat. Sementara terkait permintaan percepatan penyaluran TKD untuk 3 provinsi terdampak bencana tetap mengikuti ketentuan penyaluran yang berlaku. yang dipastikan adalah dia limitnya nggak dipotong seperti yang lain karena daerah bencana. Kalau maha transfer kan akan sesuai dengan term ya. Kalau mereka mau potong ambil depan ya bisa ambil depan. Cuman kan gini, mereka nggak kekurangan kayak sekarang uangnya banyak. Suruh habisin dulu aja. Jadi santai aja itu masalah yang penting limitnya. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah akan segera melakukan transfer keuangan daerah untuk 3 provinsi terdampak bencana Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito berharap TKD tersebut sudah mulai bisa diproses Senin besok. Pemerintah terus mempersiapkan lahan untuk pengadaan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban bencana Sumatera. Hal ini disampaikan Menteri ATR BPN Nusron Wahid dalam rapat kerja bersama DPR terkait penanganan pasca bencana di Sumatera. Nusron menyebut pemerintah menyediakan ratusan ribu lahan yang berpotensi untuk dijadikan lokasi hunian tetap di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Di Aceh, pemerintah menyediakan setidaknya 81.000 hektar lahan. Di Sumatera Barat, 88.000 hektar. Di Sumatera Utara, 44.000 hektar. Rapat juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian secara daring karena tengah menghadiri pertemuan bilateral di Singapura. Untuk memberikan bantuan baik dalam bentuk pengawasan. Pemirsa, dalam rapat tersebut Menteri Nusron juga mengungkap lebih dari 1,5 juta hektar lahan hutan di 3 provinsi terdampak bencana telah beralih fungsi. Lahan tersebut digunakan untuk kegiatan non-kehutanan seperti hunian, perkebunan, dan pertambangan. Saat ini Satgas PKH sedang menyelidiki
Apakah hal ini menjadi penyebab utama dari bencana? Di kawasan Aceh ada sekitar 358.000 hektar hutan yang digunakan untuk tidak hutan. Di Sumatera Utara itu ada 884.000 hektar hutan yang digunakan untuk tidak lagi hutan. Kemudian di Sumatera Barat 357 yang hutan digunakan untuk kawasan tidak hutan. Ini datanya yang oleh Satgas PKH sedang diselidiki dan dijadikan pemicu apakah poin-poin ini menjadi salah satu penyebab terjadinya hutan banjir. Menariknya pemirsa, menanggapi pemaparan Menteri Nusron, anggota Komisi 2 DPR Deddy Sitorus mendesak pemerintah untuk melakukan sinkronisasi pemberian izin pengelolaan lahan. Pasalnya semua pemberian izin berasal dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya mendapat masalahnya saja. Saya nggak tahu Kemendagri dan ATR BPN harus punya apa ini? Punya kewenangan juga Pak bicara. Tadi kan Pak Nusron bicara tentang terlalu banyak PPKH. Di hulu, di atas itu. Kemendagri dan ke ATR BPN itu apa? Cuma stempel, cuma nonton. Kadang-kadang pemerintah daerah itu nggak tahu Pak, tiba-tiba hutannya udah dikasih di Jakarta sana Pak. Tambangnya, apanya, semua. Yang ngerti persoalan itu orang daerah Pak. Yang ngasih izin orang duduk-duduk di Kementerian Kehutanan. Sinkronisasinya kita bagaimana? Kan harus selalu ada Pak. Ekosistem policy making kita itu kayak apa sebenarnya? Kita harus bersyukur Pak, rakyat kita ini nggak pemarah Pak.